Beberapa hari lalu anak-anak sekolah itu di daerah Riau, mungkin Bapak juga udah lihat itu ya, di Siak itu Riau, kemudian terperosok dalam bangunan tua yang kemungkinan ya masih dalam status objek yang diduga cagar budaya ini. Bang Once dulu, ya oke silakan Bang Once. Nggak nyanyi kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pimpinan, rekan-rekan Komisi 10. Oh selamat sore, maaf. Di dalam sini suasana sama terus. Aduh, dan Pak Sekjen beserta jajaran yang saya hormati. Mungkin ada beberapa poin saja dalam catatan saya yang ini sekedar untuk menanggapi tadi apa yang sudah dipaparkan. Yang pertama ini implementasi di lapangan ya, bahwa sekalipun sudah ada undang-undang ini, tapi birokrasi kita terlalu kaku dan kurang detail. Jadi dalam catatan saya banyak sekali objek diduga cagar budaya ini yang dihancurkan sebelum kajian terhadapnya selesai dan juga sebelum ditetapkan secara resmi. Itu banyak sekali, Pak. Dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk kemudian sebuah objek yang diduga cagar budaya ini ditetapkan secara resmi. Saya kira perlu kita dorong lagi upaya supaya sistem ini bisa lebih dibuat lebih efisien. Dan rekomendasinya adalah bahwa perlu dibuat satu status perlindungan darurat otomatis, Pak, supaya objek yang diduga cagar budaya ini diperlukan benar-benar sama seperti cagar budaya, karena demikianlah aturan yang ada. Ini bisa mencegah bahwa sebuah objek yang diduga cagar budaya ini kemudian dihancurkan dan kemudian malah ada yang saya catat ini, beberapa hari lalu anak-anak sekolah itu di daerah Riau, mungkin Bapak juga udah lihat itu ya, di Siak itu Riau, kemudian terperosok dalam bangunan tua yang kemungkinan ya masih dalam status objek yang diduga cagar budaya ini. Jadi artinya tidak ada perawatan, tidak ada perhatian, sehingga bahkan anak sekolah masuk ke sana dan kemudian 15 anak cedera ringan dan berat. Kemudian juga ada salah satu dalam catatan saya ini, rumah singgah Bung Karno di Padang ini dirobohkan tahun 2023 karena koordinasi kurang lemah dan pemilik mengaku tidak tahu. Nah, sayang sekali ini sering terjadi, Pak. Tolong menjadi perhatian dan maka dari itu saya pikir penetapan di atas kertas tentang satu objek cagar budaya ini atau objek yang diduga cagar budaya ini tidak cukup. Kita berharap ada notifikasi otomatis pada sertifikasi tanah di BPN supaya tidak ada tindakan-tindakan yang kemudian menghancurkan atau merobohkan atau mungkin mengubah ya makna fungsi daripada objek yang diduga cagar budaya. Poin yang kedua saya kira ini tolong diperhatikan juga, Pak, yang tadi sudah disinggung juga, skema kompensasi untuk pemilik cagar budaya ya, pemilik pribadi ya, karena mereka memang selama ini merasa bahwa tidak punya cukup biaya untuk merenovasi, merawat, dan juga perlu mungkin dipertimbangkan, mungkin sudah disinggung bahwa perlu keringanan bahkan pembebasan PBB. Tadi juga sudah disinggung soal tenaga ahli. Ini juga perlu perhatian bahwa di daerah-daerah tenaga ahli perlu mendapatkan insentif dan juga perlu dibina agar punya standarisasi sebagaimana mestinya. Dan jika tidak ada tenaga ahli di daerah, perlu ada akses langsung kepada tenaga ahli di pusat. Ini perlu sekali karena tenaga ahli itu perlu memberikan rekomendasi kepada kepala daerah. Jika tidak demikian, maka kepala daerah tidak akan berani untuk memberikan ketetapan soal cagar budaya dan memakan waktu bertahun-tahun. Saya kira masukan saya itu saja dan tanggapan saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Once. Kita geser ke fraksi Golkar. Siapa? Oke.
Mbak Carmila. Iya, terima kasih Bu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Sekjen beserta jajarannya, pimpinan juga teman-teman Komisi 10, teman Panja Cagar Budaya. Terima kasih Mas Onca tadi disampaikan tentang siak tangsi siak Pak. Jadi mengenai tangsi siak ini kemarin Bupatinya juga langsung merespon, bahkan mengambil sikap karena kondisi kita ini cagar budaya ini Pak. Kita mempertahankan cagar budaya. Tapi kalau sudah kondisinya mau rubuh, nah ini apa yang mau dipertahankan cagar budayanya. Makanya kemarin itu yang kejadian di Tangsi Siak ini itu adalah proyek 2018. Nah di posisi itulah yang di lantai 2 itu yang rubuh. Nah ini kita ingin mempertanyakan juga dari Kementerian Kebudayaan, kegiatan dari APBN ini bagaimana meng-cross check-nya gitu. Untuk apakah sesuai spek, kenapa 2018 bisa mengalahkan yang sudah 2 abad. Nah ini juga perlu ada kejelasan. Nah kedua, kemarin kita juga RDPU menerima dari berbagai ada wali kota kemarin ya, Bu Kurnia ya, ada beberapa dari Banten, dari yang berbagai macam kota lah kemarin mengenai cagar budaya ini. Kelemahan kita kan di kebudayaan ini anggaran terbatas. Nah tentu dengan anggaran terbatas ini secara realistisnya kita berpikir pasti harus ada prioritas yang mau kita utamakan terlebih dahulu. Nah namun inilah yang harus kita diskusikan untuk peran yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. Nah sementara kalau kita lihat untuk mendapat sertifikasi setiap dinas itu anggarannya kecil sekali untuk mereka yang memiliki TACB ini sertifikasi, sehingga kalau misalnya TACB-nya maksimal nggak mungkin Tangsi Siak itu bisa rubuh. Artinya kan dari awal sudah pasti prepare dan melihatkan tidak hanya orisinal tapi juga kekokohan yang kita bicarakan untuk cagar budaya. Nah berikutnya juga Pak, kalau cagar budaya itu posisinya di sekolah. Nah ini bagaimana kita mengutamakan untuk perbaikannya. Di satu sisi dia berkaitan sama dinas pendidikan, di satu sisi perlu rekomendasi Kementerian Kebudayaan untuk membantu perbaikan. Karena kita kalau sudah 2 nomenklatur, 2 institusi ini seperti harus ada punya beban tersendiri untuk bertanggung jawab dalam memperbaiki ataupun juga merehab. Karena nanti kalau merubah koordinasilan tidak boleh. Nah ini juga menjadi gambaran kita bersama agar dari Panja Cagar Budaya ini tetap kita mempertahankan cagar budaya tapi keselamatan itu lebih penting. Nah ini kami mohon juga supaya ada kejelasan dari cagar budaya ini sehingga nanti tidak lagi terjadi hal-hal tersebut, juga tidak muncul yang namanya komplain dari mempertahankan keorisinalan tapi sampai sekarang bertahun-tahun di sekolah itu, contoh karena saya dapil Riau 1, di SMA Negeri 1 Pekanbaru itu sudah rayap itu setiap hari turun dan plafonnya sudah mulai jatuh. Nah itu kemarin alhamdulillah tidak seperti Tangsi Siak, itu mengenai kepala sampai bocor anak sekolahnya. Kalau yang ini kejadiannya malam, pas pagi guru-gurunya melihat udah jatuh saja itu semua plafon. Nah sementara mereka bingung, ini bagaimana gitu, kita mempertahankan tapi kondisinya tidak ada dana untuk itu. Nah ini kita juga berharap berkesinambungan seperti ini ada kejelasan untuk mempertahankan cagar budaya. Terima kasih pimpinan dari fraksi Golkar, itu saja. Baik, terima kasih banyak Kak Carmila.